permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop atau komputer sambil menikmati camilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan langit yang baru, bumi yang baru, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman yang indah, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menghadirkan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan. Supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan bahwa mulut-mulut mungil itu tak akan kelaparan dan kehausan lagi. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku berlayar menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang sudah tak terpakai lagi dan memintanya untuk kugunakan mengangkut saung. Aku beruntung. Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku berlayar menyusuri laut dangkal, membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku aku dan teman-temanku, Made, Ali, Harun, Joshua, Christine, Butet, Melin, akan pergi jauh, jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, kenapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian pasti akan mengenalnya. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau bahkan dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menyimpan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan. Tapi tak seorang pun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa. Mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku introvert, kutu buku, tak pernah update soal-soal kekinian yang biasa menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini. Hingga aku menemukan ide sederhana membuat sebuah perahu persaudaraan yang akan berlayar lepas ke Laut Gaza. Dan saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang mau ikut denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi pemikirannya masih nenek moyangku seorang pelaut. Ini
yang besar dan sejumlah dana untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meskipun masih sangat belia, dia sering dipercaya untuk membuat sebuah komposisi musik untuk kebaktian di gereja. Saat ini, aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Han. Mereka membiasakan kami makan secukupnya dan tidak membuang-buang makanan sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine, dia menyarankan agar kami menulis surat-surat mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sementara aku dan Made bertugas untuk mencari perahu untuk melarungkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan. Sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini telah kami siapkan seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja, benda-benda dari masa kecil, apa saja. Kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang mau melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu ini ke laut lepas. Semoga saja samudra dan cakrawala yang luas menyimpannya sebagai bisikan cinta untuk anak-anak di Gaza. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apa yang kami lakukan ini hanyalah setetes air di tengah samudera penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi bagian dari kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan cara itu, dan memang itu yang bisa kami lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau yang saat ini tengah bertahan hidup dengan berebut bubur dingin di bangku-bangku pekerjaan mereka. Berebut remah-remah roti di panci-panci yang hancur oleh kaki serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan pergi melaut. Lihat, perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Oh ya, air suci dari pesananmu juga sudah kubawakan. Pokoknya kau tenang saja, sahabatmu ini masih cekatan seperti yang dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, akan kutunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian pasti senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos, dan sisanya ini akan kita bawa bersama dengan perahu ini. Oh ya, tada! Komik kesukaan kalian juga sudah kubawakan. Pokoknya, kalian tinggal duduk tenang sambil menikmati ceritanya. Silahkan sahabat-sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketatanmu itu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Tak ada seorang pun yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu, kawanku. Kita akan berada di atas lautan, melihat matahari timbul dan tenggelam, langit bersih, dan bintang-bintang yang cemerlang di hamparan gelap malam.
mengaji, kita bermain secara sportif. Jangan pula kau pakai cara bang naga bonar ya. Melin, what? Kau tak jadi ikut dengan kita? Kenapa? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak pandai manajemen apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba ada orang asing mendatangi perahu kita dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang mengerti bahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut dengan orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made meninggal karena leukemia. Nyawanya tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Luman, nelayan tua yang memberikan perahu lamanya ini untukku. Butet juga sudah tak ada. Dia menjadi korban dalam perselisihan antara dua kelompok pemuda di kota Bali. Ali, Harun, keduanya aku temui dalam sebuah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar. Setelah kembali ke negerinya, aku sempat melihat keduanya tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat berusaha menghadang serdadu dengan ketapelnya. Sedangkan Joshua, Christine, keduanya ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur akibat ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau bahkan kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka hanya terkubur dalam sebuah lembaran catatan yang kelam. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungan. Dan kini kau lihat di Gaza, tiap jam, mungkin tiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang asing dan harus disingkirkan. Kenapa? Angkara dan kebencian tak pernah berakhir. Barang-barang ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan impianku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai hayalan gila, mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana, kami mempunyai sebuah perahu yang penuh dengan selimut, makanan, boneka, mainan, buku-buku. Dengan perahu itu, kami menempuh samudera. Kami seperti setitik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka, setiap hari sepulang sekolah atau di hari-hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini. Mengumpulkan apa saja yang kurasa bisa menyenangkan hati anak-anak di sana. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari, ku tulis surat rinduku untuk mereka. Sekadar menanyakan kabar atau menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekadar menyatakan rindu dan sayangku pada mereka, pada anak-anak di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Terkadang seharian
sana. Hari ini, kutulis surat terakhirku untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata-mata anak-anak yang menangis karena diburu mortir dan peluru. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumi